Om Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Saputra Angga Dinata dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Komang Wahyu Adi Pangestu. Di sini saya akan membahas materi protein. Yang pertama ada definisi protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Ciri makromolekul protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida bobot molekul tinggi. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Penggolongan, struktur, dan denaturasi protein. Penggolongan protein berdasarkan bentuk dan sifat fisik. Yang pertama ada protein globular dan yang kedua ada protein serabut atau fibrous. Komposisi kimia protein. Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Penggolongan protein berdasarkan kelarutannya. Yang pertama ada albumin, globulin, prolamin, histon, dan protamin. Penggolongan protein berdasarkan kandungan senyawa bukan hanya protein. Yang pertama ada fosfoprotein. Yang kedua ada kromoprotein. Ketiga ada protein koenzim. Yang keempat ada lipoprotein. Yang kelima ada metaloprotein. Yang keenam ada glikoprotein. Dan yang terakhir ada nukleoprotein. Penggolongan protein berdasarkan fungsi biologi. Yang pertama enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpan, protein kontraktil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. Struktur protein. Struktur protein dibagi menjadi 4. Yang pertama itu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Denaturasi protein. Protein dapat mempertahankan kesesuaian bentuknya asalkan lingkungan fisik dan kimianya dipertahankan. Jika lingkungan berubah, maka protein dapat terurai atau mengalami perubahan sifat atau denaturasi. Asam amino protein. Asam amino terdiri atas atom karbon yang terikat pada suatu gugus karboksil atau COOH, suatu gugus amino atau NH2. Asam amino terdiri atas atom karbon yang terikat pada suatu gugus karboksil, satu gugus amino, satu atom hidrogen, dan satu gugus radikal atau rantai cabang. Fungsi protein. Yang pertama itu sebagai biokatalisator enzim, sebagai protein transport, sebagai pengatur pergerakan, sebagai penunjang mekanis, sebagai pertahanan tubuh dalam bentuk antibodi, sebagai media perambatan impuls saraf, sebagai protein nutrien dan penyimpan, dan sebagai protein pengatur. Pencernaan protein. Sebagian besar protein dicernakan menjadi asam amino, selebihnya menjadi tripeptida dan dipeptida. Akibat kekurangan dan kelebihan protein. Akibat kekurangan protein yaitu yang pertama kerontokan pada rambut, yang kedua kwashiorkor atau busung lapar. Akibat kelebihan protein. Kelebihan protein akan menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah, kenaikan urium darah, dan demam. Ini dilihat pada bayi yang diberi susu skim atau formula dengan konsentrasi tinggi, sehingga konsumsi protein mencapai 6 gram per kilogram berat badan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.